Halo guys, welcome back di Indosteo dengan saya, Ong. Nah, di video saya kali ini, saya akan membahas mengenai cara menyembuhkan sendiri tangan atau jari-jari Anda yang sedang kesemutan. Jadi, soal tangan atau jari-jari yang kesemutan, itu ada dua kondisi yang umum. Yang pertama, yang paling umum itu bernama carpal tunnel syndrome. Carpal tunnel syndrome itu adalah kesemutan yang merujuk kepada 4 jari ini. Jadi 4 jari ini biasanya bisa kesemutan dan di jari yang keempat itu hanya separuhnya atau setengahnya saja. Bagi Anda yang mengalami kesemutan di keempat jari ini atau mungkin 3 jari aja, itu silahkan simak video mengenai carpal tunnel syndrome itu cara menyembuhnya gimana yang sudah saya buat beberapa waktu lalu dan link ke video tersebut akan saya taruh di sini. Nah, sekarang di video ini saya akan membahas mengenai cara menyembuhkan kondisi nomor 2 yang paling umum yang bisa membuat tangan atau jari kesemutan, yaitu bernama cubital tunnel syndrome. Jadi, kalau misalnya carpal tunnel syndrome itu bisa menyebabkan 4 jari ini merasakan kesemutan, cubital tunnel syndrome itu bisa menyebabkan 2 jari terakhir ini mengalami kesemutan. Jadi, jari kelingking dan juga setengahnya dari jari manis ini. Dan di video ini saya akan bahas mengenai cara menyembuhkan sendiri dari cubital tunnel syndrome. Jadi pertama-tama kita harus mengerti terlebih dahulu cubital tunnel syndrome itu apa. Jadi cubital tunnel syndrome itu merujuk kepada terjepitnya urat saraf ulnar, dan urat saraf ulnar ini terletak di siku kita. Jadi kalau misalnya Anda mentrace dari ujung tulang siku Anda, nah di sisi dalamnya inilah terletak dari urat saraf ulnar. Nah, urat saraf ulnar ini bisa terjepit oleh berbagai hal. Terutama kalau misalnya Anda terlalu lama menekuk siku Anda secara full seperti ini, dan posisi ini Anda tahan selama berlama-lama berjam-jam, itu bisa menyebabkan iritasi dari urat saraf ulnar ini. Penyebab berikutnya yang lumayan umum juga itu kalau misalnya Anda suka duduk dan bersender, bertumpu kepada siku ini, apalagi sudah bersender, bertumpu pada ujung siku, terutama di ujung siku bagian dalam. Lalu Anda juga bertumpunya dalam posisi sikunya menekuk lumayan full, dan posisi ini Anda tahan selama berjam-jam setiap harinya, ini juga akan dapat menyebabkan kondisi cubital tunnel syndrome. Penyebab lain lagi itu jika Anda mempunyai kebiasaan tidur dengan siku ditekuk full dan posisi ini Anda tahan selama berjam-jam, tentu saja ini akan dapat juga mengiritasi urat saraf ulnar. Jadi tips pertama agar kita bisa mencegah atau menyembuhkan sendiri cubital tunnel syndrome kita dan menyembuhkan tangan kita atau jari kelingking dan jari manis kita supaya tidak kesemutan lagi. Tips pertama yaitu untuk menghindari hal-hal yang saya sebut bisa menyebabkan cubital tunnel syndrome tersebut. Jadi contohnya kalau misalnya kita mempunyai kebiasaan telepon di HP atau di telepon gitu ya, terus sikunya kita tekuk selama berjam-jam terlalu lama, ini juga kita coba hentikan dan juga rubah posisi lengan kita supaya tidak diposisikan menekuk terlalu lama. Yang kedua, misalnya kita suka bertumpu di sandaran kursi, sandaran lengan kita ketika kita sedang duduk bekerja di kantor atau bekerja menggunakan laptop, itu kalau bisa mungkin Anda bisa coba gunakan lipatan handuk atau bantal, taruh di sandaran lengan ini supaya sandarannya jadi lebih empuk dan tidak terlalu berlebihan menggencet urat saraf ulnar kita di sini. Atau mungkin hal berikutnya, hal ketiga, kalau kita mempunyai kebiasaan tidur dengan posisi lengan ditekuk seperti ini, mungkin ada baiknya Anda membeli alat bernama elbow brace yang untuk cubital tunnel syndrome. Jadi brace ini fungsinya adalah untuk mencegah kita menekuk siku kita secara berlebihan. Jadi brace ini akan memaksa menempatkan siku kita di posisi yang agak lurus dan tidak bisa menekuk. Jadi ini Anda bisa pakai untuk dipakai waktu tidur sampai kebiasaan kita berubah dan tidak menekuk siku lagi. Jadi barusan saya sudah menjelaskan mengenai hal-hal apa saja yang tidak boleh kita lakukan atau harus kita hindari. Nah, sekarang ada 2 hal yang bisa kita lakukan untuk membantu mempercepat pemulihan dari cubital tunnel syndrome. Yang pertama, kita bisa memijat-mijat untuk merenggangkan otot di daerah urat saraf ulnar, agar otot ini juga tidak ikut-ikutan untuk mengencet dan mengiritasi urat saraf ulnar sini. Jadi, kalau Anda bisa memegang tulang siku Anda ini, lalu ke sisi dalamnya, nah di daerah sini Anda bisa memijat-mijat menggunakan tangan Anda yang satunya, menggunakan tulang ini, dan Anda bisa pijat-pijat seperti demikian, seperti yang saya peragakan ini. Jadi Anda bisa lakukan pijatan ini selama mungkin yang Anda mau,
sampai Anda merasa otot di daerah sini sudah merenggang. Sekarang hal kedua yang bisa kita lakukan itu untuk menge-stretch otot leher samping di sisi bagian lengan yang mengalami cubital tunnel syndrome. Jadi seperti yang kita tahu, segala urat saraf yang ada di lengan kita, termasuk urat saraf ulnar, itu berasal dari leher. Jadi kalau misalnya leher sebelah kanan saya ini tegang, otomatis ini akan dapat memperparah kondisi cubital tunnel syndrome kita. Jadi cara meng-stretching otot ini sangat mudah, yaitu kalau misalnya tangan kanan saya mengalami cubital tunnel syndrome, saya cukup menarik kepala saya ke sebelah kiri untuk menge-stretch otot leher samping sisi kanan. Dan setiap kali Anda menge-stretch otot ini, Anda mau tahan stretchingnya selama 30 detik, yang bisa Anda lakukan sesering yang Anda mau setiap harinya sampai cubital tunnel syndrome-nya telah sembuh. So thank you buat semuanya sudah nonton video saya ini. Saya harap video ini dapat mencerahkan dan membantu kita semua. Bagi Anda yang mempunyai teman atau kerabat yang mungkin juga membutuhkan informasi dalam video saya ini, saya saran untuk share video saya ini ke mereka juga. Dan juga jangan lupa untuk subscribe ke channel saya ini dan like this video.